pagi hari yang indah ini, mari kita bersama-sama, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah kita juga mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarpun kita beribadah melalui online, melalui internet, tapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Mari kita angkat pujian kita dengan sungguh, kita mau katakan bagaikan bejana siap dibuntuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui
Kita akan dengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Lukas pasal 18 ayat 1. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan buat kita tentang doa. Semua orang Kristen harus berdoa. Ini kata Yesus. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Terus menerus berdoa. Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5, berdoa selalu dengan penuh damai sukacita, dengan mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali memang kita salah berdoa. Di dalam Yakobus berkata, karena memaksakan diri, karena dari emosi, karena dari daging. Tetapi kita berdoa dengan iman, dengan hati yang tulus, sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah memanggil memilih kita, yang kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dan yang sudah belajar tentang firman Allah, bagaimana doa yang benar. Yesus berkata di dalam Markus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Seseorang berdoa, dia yakin bahwa doanya itu sudah didengar oleh Tuhan. Jangan bimbang, jangan khawatir. Bahkan firman Allah berkata, seolah-olah sudah dijawab oleh Tuhan. Tetapi dalam ayat 25-nya, memang kita harus ada pengakuan dosa dulu. Kita saling mengampuni. Jangan sampai ada dendam, menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita. Tapi semua kita harus bereskan, maupun dengan Tuhan, maupun dengan sesama kita manusia. Sebab itulah, maka kalau darah Yesus sudah menyucikan segala dosa kesalahan kita, maka doa kita didengar oleh Tuhan. Sebab itulah, maka firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 5 itu, bahwa doa kita, orang benar yang sungguh-sungguh yakin dengan iman, dengan pimpinan Roh Kudus, maka dosa diampuni, doa kita didengar oleh Tuhan. Sampai disebut dalam ayat 18-nya bahwa doa kita sama dengan Elia. Karena Elia itu manusia biasa. Kalau Elia berdoa jangan turun hujan 3,5 tahun, maka tidak turun hujan. Kalau Elia berdoa turun hujan, maka hujan bisa turun. Sebab itulah, maka saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita harus selalu berdoa dengan iman, dengan penuh pengharapan, dengan kasih. Banyak contoh yang kita lihat di dalam perjalanan Yesus waktu dia mengajar dulu dalam dunia 3,5 tahun. Bagaimana kita melihat yang lumpuh, yang tidak mungkin menurut manusia, tetapi karena dia percaya, beriman sungguh-sungguh, kalau dia melihat bahwa di tempat itu, di sebuah rumah, tidak mungkin lagi dia berjumpa dengan Tuhan, tidak mungkin lagi doanya didengar oleh Tuhan Yesus. Tetapi dengan doa dan usaha, maka 4 orang bersama dia membuka atap rumah, dan sehingga rumah itu dibuka, belum turun ke bawah. Tapi Yesus melihat iman yang lumpuh itu. Anakku, dosamu sudah diampuni. Sehingga waktu diturunkan ke bawah, berjalanlah, engkau sembuh. Mana lebih mudah? Dosa diampuni dan berjalan dan sembuh. Sama-sama di hadapan Tuhan mudah. Bagi orang yang percaya, yang tidak bimbang, yang tidak khawatir. Karena Yesus pasti mendengar segala doa-doa kita yang beriman kepadanya. Apalagi sesuai dengan khotbah Yesus lagi di dalam Matius pasal 17, di mana murid-murid disuruh berdoa bagi orang sakit.
Tetapi karena iman mereka kurang, maka Yesus menegur murid-murid supaya mereka berdoa dan berpuasa, sehingga doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Sakit apa saja, entah sakit batuk-batuk, sakit rematik, kanker, tumor, bahkan virus corona, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, semuanya itu akan disembuhkan oleh Tuhan, akan stop virus corona. Karena doa orang yang benar besar kuasanya. Artinya Tuhan mendengar dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan. Maka sebab itu, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita selalu berdoa. Percaya dalam hati, diperkatakan dari mulut. Memang cara berdoa ada kalanya keluar suara sesuai dengan Roma pasal 10 itu, ayat 8 sampai 11. Percaya dalam hati, diperkatakan dari mulut, maka kita selamat, doa kita didengar. Dan ada juga kalanya memang dalam hati, kalau roh kita dengan Roh Kudus menyatu dengan iman, doa kita pun didengar. Jadi mana yang kita lakukan? Bagaimana pimpinan Roh Kudus pada waktu itu? Yang penting doa kita tertuju hanya kepada Yesus, karena Yesus adalah Tuhan, Dia Allah yang hidup, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia sudah berikan nyawanya di kayu salib demi kasihnya kepada kita manusia. Maka kita selalu dikasihi. Jadi kalau kita berdoa, pasti Tuhan dengar. Sebab itulah saudara dalam Tuhan, mari jangan kita jemu-jemu berdoa. Biarlah kita berdoa terus menerus. Seorang hakim yang jahat dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi bisa berubah. Dia tidak kenal Tuhan, dia tidak kenal pejabat di negara ini, dia tidak takuti siapapun. Tapi karena janda itu terus menerus datang kepada hakim, hakim itu datang kepada janda, itu datang kepada hakim, dan hakim itu mengusir dia. Siang, malam, pagi, datang terus menerus. Sehingga hakim itu berkata, biarpun aku tidak takut kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak takut kepada pemimpin negara ini, tetapi karena janda ini terus menerus datang kepadaku, sehingga aku susah, maka aku mengabulkan doanya. Jadi apapun masalah persoalan kita, seperti janda itu, maka masalah persoalannya bisa dibebaskan oleh hakim, bisa didengar oleh hakim, karena dia terus menerus datang kepada hakim yang jahat itu. Hakim yang jahat bisa berubah karena doa janda. Tuhan Yesus adalah hakim yang baik, juru selamat kita yang penuh kasih. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita sampai dia memberikan nyawanya di kayu salib untuk kita. Sebab itu mari doa kita yang sungguh-sungguh dengan iman, pasti Tuhan mendengar. Sebab itu mari saudaraku, di akhir-akhir ini kita lebih banyak lagi berdoa dan menyembah Tuhan, dan selalu bersukacita, semangat, dan bersyukur dengan rendah hati. Dan doa kita pasti didengar oleh Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, saat ini kami berdoa dengan iman, dengan sehati, dengan sungguh-sungguh, seperti janda itu terus menerus datang kepada hakim yang jahat, sehingga doanya didengar oleh hakim yang jahat. Yesus adalah hakim yang baik, Tuhan kami yang baik, sampai dia meninggalkan surga datang ke dalam dunia, tergantung di antara langit dan bumi di bukit Jocuta, karena kasihnya kepada umat manusia yang datang, yang percaya kepadanya. Kami percaya Tuhan, dengarkanlah doa kami, ampuni sucikan segala dosa-dosa kami, segala dosa-dosa pemimpin kami, segala dosa-dosa orang tua keluarga kami, siapapun, ampunilah Tuhan. Selamatkanlah negara kami di situasi yang sedang berlaku di negara kami, Republik Indonesia, itu virus corona. Tapi kami berdoa dengan iman dalam nama Yesus, biarlah virus corona berhenti, sehingga umatmu bisa beribadah di gereja, di tempat dimanapun, biarpun di rumah atau di gereja atau dimanapun berada, bisa lebih bebas berdoa, menyembah, memuji, memuliakan nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau dengarkan doa kami, Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi, sampai pejabat daerah. Dengarkanlah doa kami semuanya. Selamatkanlah negara kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau dengarkan doa kami. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.